Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata pelajaran dasar logika dan algoritma. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggisa Rafina dari Prodi Ilmu Komputer NIM 23050940. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas pelajaran dasar logika ya. Yang pertama itu ada manfaat logika. 1. Melatih berpikir objektif dan cermat. Dengan adanya manfaat logika, berpikir objektif dan cermat akan bisa membedakan benar dan salah, bisa mengontrol dalam segala sikap, perbuatan, dan mengambil keputusan. Jika kita tidak memiliki logika yang baik dan cermat, maka kita akan mengalami kesalahan dalam memproses informasi. Kesalahan pemrosesan informasi inilah yang dapat berakibat tidak baik dalam individu. Misal, menjadi pribadi yang berpikir negatif menjadi pribadi yang kebanyakan gaya, namun realitanya tidak ada apa-apanya. Yang kedua itu ada melatih berpikir sistematis dan efisien. Manfaat lain dari berpikir logika adalah melatih berpikir sistematis dan efisien. Ternyata memiliki pola berpikir sistematis itu tidaklah mudah bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Begitu halnya berpikir secara efisien. Orang yang sudah merasakan manfaat ini akan merasakan hidup lebih praktis, lebih sederhana, lebih satset, dan banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Nah, yang ketiga itu ada membantu berpikir secara teratur. Secara tidak langsung bermanfaat untuk membantu berpikir secara teratur, sehingga setiap sikap dan saat berinteraksi dengan orang lain dan memudahkan lawan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang keempat itu ada mengasah berpikir secara mandiri dan tajam. Salah satunya itu adalah membaca informasi yang masuk dan yang dibaca. Di era teknologi seperti sekarang, sudah rahasia umum jika tidak semua informasi yang disajikan di dunia maya adalah kebenaran. Banyak berita dan informasi yang sifatnya hoak. Sementara untuk menentukan apakah itu hoak atau berita benar, dibutuhkan analisis dan cara berpikir secara tajam. Karena benar dan salah itu perbedaannya sangat tipis. Dan selanjutnya itu ada struktur dasar algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial. Contohnya itu ada algoritma sederhana untuk menghitung luas segitiga. Yang kedua ada algoritma percabangan. Contohnya itu ada struktur dasar percabangan terdiri dari 3 jenis dasar, yaitu percabangan if else, dan if else. Yang ketiga itu ada algoritma perulangan. Yang disebut dengan algoritma perulangan itu adalah digunakan ketika Anda ingin menjalankan serangkaian instruksi secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ada 3 jenis dasar perulangan yang umum digunakan, yaitu perulangan while, do while, dan for. Nah, selanjutnya itu ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya mengambil cara membuat baju. Yang pertama itu ada persiapkan alat-alat dan bahan seperti kain, gunting, jarum, mesin jahit, benang, kertas pola. Yang kedua, mulai membuat desain baju yang ingin dibuat. Yang ketiga, setelah didesain selesai, pilih bahan yang sesuai untuk membuat baju yang diinginkan. Yang keempat yaitu selanjutnya membuat pola baju yang digunakan untuk memotong kain. Dan yang kelima itu setelah kain dipotong, mulailah menjahit potongan-potongan kain bersama-sama
Gunakan mesin jahit atau jahit tangan untuk menghubungkan bagian-bagian baju. Yang keenam itu adalah setelah semua bagian jahitan selesai, lakukan penyelesaian seperti menambahkan kancing, resleting, atau hiasan lainnya sesuai dengan desain. Dan juga pastikan untuk menyelesaikan tepi kain agar baju terlihat rapi. Dan yang ketujuh itu ada uji coba dengan mencobanya di tubuh untuk memastikan ukuran dan bentuknya sesuai. Jika ada perbaikan yang diperlukan, lakukan koreksi dengan menjahit ulang atau melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang kedelapan itu ada lakukan sentuhan akhir seperti penyetrikaan, pembersihan, dan pengapakan baju agar siap digunakan atau dijual. Berikut ada algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode. Yang pertama saya membuat program membuat baju. Yang pertama itu ada inisialisasi. Nah, isi dari inisialisasi ini ada persiapkan alat-alat dan bahan seperti kain, gunting, jarum, mesin jahit, benang, kertas, pola. Yang kedua itu ada proses. Isi dari proses yaitu mulai membuat desain baju yang ingin dibuat. Setelah didesain selesai, pilih bahan yang sesuai untuk membuat baju yang diinginkan. Dan setelah kain dipotong, mulailah menjahit potongan-potongan kain bersama-sama gunakan mesin jahit atau jahit tangan untuk menghubungkan bagian baju. Setelah semua bagian jahitan selesai, lakukan penyelesaian seperti menambahkan kancing, resleting, atau hiasan lainnya sesuai dengan desain. Dan juga pastikan untuk menyelesaikan tepi kain agar baju terlihat rapi. Yang ketiga itu ada output. Output ini berisi setelah baju selesai. Uji coba dan mencobanya di tubuh untuk memastikan ukuran dan bentuknya sesuai. Jika ada perbaikan yang diperlukan, lakukan koreksi dengan menjahit ulang atau melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terakhir, lakukan sentuhan akhir seperti penyetrikaan, pembersihan, pengapakan baju agar siap digunakan atau dijual. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.